Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Al-Qudwa sekalian, tak terasa kita semua telah melewati setengah dari bulan Ramadan. Maka dari itu semua, apakah kita semua telah mengoreksi diri? Apakah kita semua telah merenungi diri kita sendiri? Sudahkah kita mengalami perubahan? Sudahkah kita mengalami peningkatan dari puasa-puasa yang telah kita jalani? Maka dari itu, telah dikelompokkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah bahwasanya terdapat 3 level orang-orang yang berpuasa. Level pertama itu adalah puasa fisik, di mana seseorang berniat di dalam hatinya untuk berpuasa. Maka setelah dia berniat, dia sanggup untuk berlapar-lapar, dia sanggup untuk menahan dahaga, dan dia sanggup untuk menahan hasrat seksualnya. Ini masih dalam tahapan pertama, tahapan puasa fisik, atau juga bisa disebut dengan tahapan puasa jasmani. Tidak hanya itu, puasa jasmani juga menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Itu juga termasuk puasa fisik. Namun tidak hanya itu, kita juga dituntut untuk naik ke level yang kedua, yaitu puasa nafsiyah atau puasa jiwa, atau juga bisa disebut dengan puasa ego. Apa kata Nabi? Puasa ini adalah di mana ketika ada orang berpuasa, kemudian ada orang mencacinya, ada orang menggunjingnya, ada orang menghibahnya atau mengatakan keburukannya. Maka kata Nabi, falyakul inni shaim. Maka katakan kepada mereka, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ketika ada orang mengejekmu, ketika ada orang menghibahmu atau ada orang menggunjingmu, katakan kepadanya, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ketika ada orang mengajak dia bertengkar, dia katakan aku sedang berpuasa. Maksudnya di sini berpuasa adalah dia menahan egonya, dia menahan untuk tidak membalas apa yang dilakukan orang kepadanya. Maka ini puasa tingkatan kedua, yaitu puasa nafsiyah. Dia tidak menuruti egonya, dia tidak balas orang yang menyakitinya. Maka kalau ada orang yang sudah sampai kepada sifat-sifat tadi, dia sudah bisa melewati puasa level kedua, yaitu puasa nafsiyah, puasa jiwa, puasa ego. Jadi puasa itu tidak cukup saja dengan kita menahan lapar dahaga, tapi juga menahan ego kita untuk membalas keburukan orang terhadap kita. Itu puasa tingkatan kedua. Dan sahabat Al-Qudwa sekalian, di zaman digitalisasi sekarang, di mana semua orang itu bisa bebas berselancar di dunia maya, dia bisa sangat mudah sekali menjatuhkan orang, dia sangat mudah sekali memperlihatkan aib orang, menggunjing orang, bahkan bertengkar dengan orang hanya lewat sosial media. Ini tantangan bagi kita semua. Apakah kita bisa menahan ego kita dari itu semua? Tidak hanya itu, lebih parahnya adalah terkadang dunia maya diisi oleh hal-hal buruk yang merusak pandangan kita. Maka juga diuji kita, bisakah ego kita menahan itu semua? Kan tidak hanya itu,
ketingkatan yang ketiga ada lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, yaitu puasa ruhani. Namun untuk ini cukuplah berat untuk kita semua, maka hanya diwajibkan bagi kita sampai di level 1 dan 2. Menahan rasa lapar, menahan rasa haus, dahaga, hasrat seksual kita mungkin ya. Untuk puasa yang ketiga itu puasa ruhani. Nah, di puasa ini kita tidak begitu diwajibkan untuk sampai pada makom yang ini atau tingkatan yang ini karena sangatlah berat. Karena fitrahnya ketika manusia diciptakan itu punya ruhani, dan ruhani itu hakikatnya hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita yang sekarang ini mungkin sangatlah susah untuk menjadikan diri kita hanya ingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai dengan dirinya pun dia tidak ingat. Maka diwajibkan bagi kita hanya sampai di level 1 dan 2 saja. Ingat, ketika ada orang mengajakmu bertengkar, ada orang menggunjingmu, falyakul inni shaim. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Itu sahabat Al-Qudwah sekalian, tingkatan-tingkatan orang berpuasa. Semoga kita bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Di hari-hari kita berpuasa, bertambahnya hari berpuasa, bertambahnya hari-hari, bertambah juga kualitas kita berpuasa. Hanya menahan puasa jasmani saja, namun juga menahan nafsiyah kita, jiwa kita atau ego kita. Sekian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.